Sebab manusia yang hidup di bumi ini harus merawat dan menjaga bumi. Karena bumi ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumi dan segala isinya, manusia, alam, tumbuh-tumbuhan, batu-batuan, daratan, lautan, awan, semua itu bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia dan alam ini tidak dapat dipisahkan. Bagaimana manusia memperlakukan alam, maka alam pun akan seperti itu memperlakukan manusia. Ini yang disebut dengan kearifan. Dengan nilai-nilai kearifan itu kita akan menjadi insan-insan yang bijaksana. Kita tidak akan merusak alam semesta, kita tidak menimbulkan kerusakan, tapi kita justru harus merawat bumi, menjaga bumi, mencintai bumi. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita sebagai khalifahnya, sebagai pemimpin di bumi yang bertugas sebagai wakil itu untuk melestarikan bumi dan bukan malah kita berbuat kezaliman, tidak berbuat kerusakan dan sesuatu yang banyak merugikan diri kita, orang lain, bahkan merugikan bangsa dan negara. Oke. Oke, itu dia bagi soalan yang pertama ya. Okey, terima kasih Prof, dan juga saya ada kira je saya terus kepada soalan yang kedua ni Prof. Jadi Prof mengatakan bahawa kita gabungan di antara alam dan manusia dengan tanpanya gabungan di antara kedua alam dan juga manusia. Jadi kewujudan alam semua jadi tidak akan menjadi. Jadi begitu penting, ya begitu penting bagi untuk hubungan antara spiritual dengan tanggungjawab manusia terhadap alam. Jadi adakah ini penting hubungan antara spiritual dengan tanggungjawab manusia terhadap alam ini adalah penting untuk menjaga kelestarian alam sekitar? Baik ya, ini saya jawab lagi. Ada soalan yang kedua dan pertanyaannya ini semakin menarik ini Is ya, dan kepada seluruh pendengar baik yang ada di Sumatera Utara, di Medan, dan juga saudara-saudara kami yang ada di Bandaraya Ipoh. Jadi kalau disebut Ipoh ini teringat dengan sebutan Darul Ridwan ya. Jadi ya, betul, Perak Darul Ridwan. Ini sebutan yang sangat Islamik ya, artinya bahwa masyarakat Ipoh ini masyarakat yang ridwan ya, masyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala karena ketaatan dan keberkahan. Pertanyaan kedua tadi adalah bagaimana hubungan ya antara spiritual, tanggung jawab manusia terhadap alam. Jadi kalau kita kembali kepada ayat-ayat Al-Qur'an, tadi saya sudah sampaikan sedikit, manusia, alam, dan Tuhan adalah integritas yang tidak dapat dipisahkan. Kehadiran manusia di bumi ini adalah sebagai makhluk Allah yang harus menjaga bumi. Nah, apa hubungannya? Yang pertama bahwa alam semesta ini merupakan barokah, sumber kebaikan dan kebermanfaatan untuk kemaslahatan dan kehidupan seluruh umat manusia di bumi ini. Artinya, secara nilai-nilai spirituality, bahwa kita harus menyadari menjaga alam ini merupakan ibadah. Tetapi merusak dan berbuat kerusakan, berbuat kezaliman adalah sebuah perbuatan dosa yang dapat mendatangkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini adalah barokah. Sangat banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Dari lautannya,
daratannya, dari gunungnya, dan semua itu akan banyak membawa kebaikan-kebaikan. Misalnya sebagai salah satu contoh, kalau kita baca surah An-Nahl ayat 14, di dalam ayat itu dikatakan wa huwal ladzi sakharal bahra litakulu minhu lahman thoriyan. Dan dialah Allah yang menundukkan lautan. Karena kalau lautan itu tak ditundukkan Allah, kita akan binasa di bumi ini. Apalagi bumi Allah ini 2/3 itu adalah lautan dan daratannya hanya 1/3. Kita dapat membayangkan bagaimana gelombang-gelombang laut, bagaimana ketika terjadi tsunami, betapa manusia itu lemah dan tak berdaya menghadapinya. Maka dikatakan di surah An-Nahl ayat 14, dialah Allah yang menundukkan laut. Dan daripada laut itu kita dapat menikmati lahman thoriyan. Kita boleh menikmati ikan-ikan yang sangat segar, yang membawa manfaat multivitamin. Barangkali kalau di Malaysia, kita pergi ke Melaka, di Melaka dekat laut ya, di JIZ ya, di Melaka kita boleh menikmati ikan-ikan yang segar, talapia, atau apapun ikan-ikan yang ada di sana. Nah, ini kekayaan yang luar biasa dari laut. Nah, misalnya kita bisa menikmati ikan, wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha. Dari lautan itu kamu bisa mendapatkan mutiara-mutiara yang sangat berharga, mahal harganya, menjadi perhiasan. Wa taral fulka mawakhira fihi walitabtaghu min fadlihi wala'allakum tashkurun. Dari di laut kamu lihat kapal-kapal nelayan yang berlayar, kapal-kapal pesiar yang membawa penumpang. Inilah hubungan antara spiritualitas dengan alam, betapa membangun kesadaran bahwa alam ini adalah al-barokah, sumber kebaikan, kebermanfaatan yang membawa kemaslahatan bagi seluruh manusia yang ada di jagat raya ini. Ini DJ Is ya, tanggapan saya atas soalan yang kedua. Okey Prof, jadi kita ni manusia biasa, selalu alpa dengan kehidupan. Kita ni selalu kata orang kata perbuatan Malaysia, selalu kita menjadi seorang yang megah, tapi kita lupa untuk menjaga menjaga alam sekitar. Kadang-kadang tu manusia yang miskin sekalipun dia gagal untuk menjaga alam sekitar. Ini kenapa boleh terjadi? Apabila kita alpa sesuatu, terlupa sesuatu bahawa kita adalah kurniaan Tuhan dan sebagainya. Bagaimana Prof? Baik. Terima kasih DJ Is ya, pertanyaannya semakin mendalam dan semakin berkembang. Mengapa terjadi dalam realiti kehidupan kita ini tak sedikit manusia itu melupakan tanggung jawabnya yang harusnya mereka menjaga bumi, tapi justru mereka adalah perusak bumi. Nah, ini memang ada disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, manusia itu kalau mereka tidak dapat menjaga hatinya, tidak dapat menjaga keimanannya, maka manusia itu akan menjadi pengikut daripada tauhid. Nah, ini yang sangat berbahaya. Maka di dalam surah Al-Baqarah ayat 257, dalam kehidupan di dunia ini ada 2 jalan yang sudah Allah siapkan. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Ada jalannya Allah. Inilah jalan yang benar. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini jalan yang sudah diberi Allah nikmat. Inilah jalan orang-orang yang beriman, berilmu, beramal saleh. Nah, kalau perbekalan itu ada pada diri mereka,
takkanlah mereka melupakan tanggung jawab mereka terhadap alam semesta. Sebab Allah akan melindungi mereka, menjaga mereka, dan selalu terpaut hati seorang hamba kepada Rabb-Nya. Tetapi yang celakanya adalah walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Ketika manusia itu sudah menyandarkan dirinya kepada taghut, mengikuti taghut, setan-setan yang menyesatkan, mereka telah diperhamba oleh hawa nafsu, maka mereka akan dibawa dari cahaya menuju kegelapan. Inilah yang menyebabkan kealfaan. Manusia itu menjadi lupa diri, bahkan tak tahu diri, menyombongkan diri, sebab mereka bersekutu dengan taghut. Setan-setan yang menyesatkan, mereka hanya hidup mencari hedonisme, materialisme. Halo teman muda, masih di 91,6 FM sentralnya anak muda dan masih dalam program Salam Benua. Oke teman muda, tadi kita baru saja break sejenak dan sekarang kita bakal melanjutkan kembali acaranya. Iya, mungkin kita serahkan langsung ke DJ Is ya, Alvin, untuk melanjutkan pertanyaannya, DJ Is. Okey, terima kasih Elvin dan juga Tatia di UMSU, dan kita masih kekal bersama dengan Profesor Dr. Muzakir. Okey doktor, Prof, kita sambung sedikit soalan yang seterusnya. Jadi saya nak tanyalah, boleh tak Prof bagi contoh sederhana daripada kearifan terhadap alam yang dapat ditemukan dalam kehidupan sama ada masyarakat di Indonesia dan juga masyarakat di Malaysia. Gabungkan di antara kedua-dua negara ni, Malaysia dan juga Indonesia. Ya, baik. Terima kasih DJ Is. Ini pertanyaannya juga luar biasa. Hal-hal yang praktis yang dapat kita laksanakan ya, baik bagi masyarakat Indonesia, Malaysia, terutama sebagai cerminan bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki kearifan terhadap alam. Misalnya hal yang sederhana sekali adalah bahwa kita tidak membuang sampah sembarangan, tapi kita membuang sampah pada tempat-tempat yang juga telah disiapkan. Apalagi kita tidak membuang sampah misalnya ke sungai, ke laut, tidak melakukan penebangan pohon-pohon yang memberi kehidupan bagi manusia. Ini hal-hal yang sebenarnya sederhana dan praktis. Tapi ketika masyarakat membuang sampah di sebarang tempat, mereka membuang kotoran, sampah di sungai, di laut, atau mereka melakukan penebangan pohon dan hutan, maka semua itu akan membawa dampak kerugian. Misalnya akan muncul wabah penyakit, akan membawa bencana alam, misalnya kebanjiran, longsor, dan hal-hal lain yang tentu tidak kita inginkan. Maka sejatinya membangun kearifan terhadap alam itu adalah membangun rasa mahabbah, cintanya kita terhadap alam. Karena alam akan memperlakukan manusia sebagaimana manusia itu memperlakukan alam semesta. Demikian DJ Is ya, saya pikir beberapa contoh yang dapat kita terapkan. Okey, terima kasih Prof ya. Jadi itu amalan biasa yang dilakukan oleh manusia sama ada di seluruh dunia lah. Kadang-kadang kita mengambil sikap sambil lewa, sikap bak kata orang lepas batuk di tangga, melepas buang sampah merata-rata. Satu sifat yang menyebabkan kita sama ada di Ipoh lah sendiri pun, di Malaysia dan juga di seluruh dunia, itu adalah masalah utama kerana manusia ni jaga mempraktikkan sikap yang lebih kebaikan
pada diri mereka. Dan juga Prof, saya nak tanyakan tentang soalan yang seterusnya. Mengapakah begitu penting bagi kita untuk menubuhkan kesedaran ekologik sejak usia muda, terutama melalui pendidikan? Jadi bila kita sebut tentang tata cara memberikan ajaran-ajaran yang baik kepada anak-anak muda zaman 2025 Gen Z ini, jadi begitu penting kita kata orang melentur buluh biar daripada rebung. Saya rasa sebagai contoh peribahasa yang selalu diberikan kepada khasnya untuk melentur anak-anak kita supaya menjadi bila dah dewasa mereka pandai untuk menjaga diri, jaga kebersihan dan menjaga alam sekitar. Okey Prof, itu dia soalan saya. Terima kasih DJ Is. Jadi kalau tadi ada pantun dari Ipoh, kami juga ada pantun dari Medan ini, pepatah petuah. Belajar di kala kecil bagaikan mengukir di atas batu, tapi belajar di kala tua bagaikan mengukir di atas air. Nah, sama ada terkait bagaimana kita membangun atau menumbuhkan kesadaran ekoteologi bagi generasi muda, bagi hari ini kita sebut dengan Gen Z dan sebagainya. Nah, tentu pendidikan itu dapat dilaksanakan bermula daripada rumah. Nah, maka sebenarnya rumah itu adalah pendidikan pertama bagi kehidupan seorang manusia. Dia belajar dari rumah. Kemudian dia belajar dari sekolah, dari university, dan di berbagai lembaga pendidikan. Dan kemudian dia belajar dari lingkungan di mana dia hidup, di alam sekitarnya. Nah, maka karena kesadaran, membangun kesadaran ekoteologis itu sebuah keniscayaan, maka sebaiknya dimulakan daripada setiap rumah pribadi kita semuanya. Bagaimana orang tua terutama memberikan keteladanan, memberikan contoh terutama kepada kanak-kanak, ya, mereka mengerti makna daripada kebersihan. Nah, sehingga mereka akan memiliki kesadaran. Dan itu tidak akan dapat terwujud kalau tidak memiliki landasan keimanan. Kesadaran akan datang kalau kita sudah memiliki keimanan. Nah, maka dimulaikanlah daripada rumah tangga itu membangun nilai-nilai spiritualitas. Alangkah baik kalau dalam setiap keluarga itu dimulakan sholat bersama keluarga, selalu mentadabbur Al-Quran, makan berjamaah. Nah, barangkali kalau di Malaysia atau di Pulau Pinang itu ada Din Maju, nasi lemak yang terkenal, ada sate Haji Samuri, sate Kajang. Nah, makan bersama keluarga dan memberikan nasihat. Dan tidak saja memberi nasihat, tapi memberikan contoh. Maka kepada keluarga, kalau makan ada sampah, kotoran, disiapkan tempat membuangnya. Jadi sehingga kanak-kanak itu dia sudah memiliki kebiasaan, akan terbangun kesadaran bahwa dari rumah pun dia sudah diajarkan ketertiban, kesantunan, mencintai alam semesta. Kita ajarkan kanak-kanak menyayangi tanam-tanaman. Kalau kita menyiram bunga, kita ajak mereka ikut menyiram bunga. Kalau kita memberi makan kepada hayawan, ayam, kucing misalnya, kita melatih anak-anak kita juga memberikan makanan. Sehingga akan tumbuh juga bagi mereka kesadaran untuk mereka pun akan menyayangi lingkungan sekitarnya. Ini sangat penting kita mulai daripada keluarga kita. Begitu DJ Is ya. Okey Prof, jadi satu tanggungjawab yang besar khasnya kepada ketua keluarga lain untuk membimbing anak-anak daripada kecil sampai ke dewasa, bagi sikap untuk menjaga kebersihan adalah penting. Bila dah biasa menjaga dengan kebersihan di rumah, di sekolah pun jaga kebersihan, bila dah dewasa, dah bekerja, tanggungjawab mereka ni akan terus sampai bila-bila. Dan mungkin bagi satu masyarakat khasnya daripada Indonesia dan juga Malaysia, tokoh-tokoh agama, saya rasanya begitu penting untuk memberikan informasi kepada anak-anak muda semasa di kuliah dan sebagainya. Jadi apakah adakah mereka ni sebagai seorang tokoh agama ini wajib memberikan
informasi tentang memberikan pesan kepada masyarakat sekitar untuk mencintai alam kepada masyarakat di luar sana. Ini peranan-peranan tokoh agama ni, Prof. Ya, terima kasih DJIS. Jadi sesungguhnya dalam melestarikan alam semesta ini adalah tanggung jawab daripada kita semuanya. Sebenarnya para ulama, umaro, dan umat, nah ini harus bersatu. Umaro ini mereka pemilik kebijakan. Inilah para pemimpin-pemimpin kita, para umaro. Kemudian para ulama, nah ini para ulama ini cendekiawan, para ilmuwan, tokoh agama. Kemudian umat adalah masyarakat. Jadi kalau ketiga komponen itu bersatu padu, umaro membuat aturan, peraturan, undang-undang, tak boleh kita merusak alam, tak boleh membuang sampah sembarangan, ada sanksi, ada denda, dan sebagainya, dan kemudian ditegakkan aturan. Dan ulama tugasnya menyampaikan, selalu menyampaikan dakwah, menyadarkan masyarakat. Nah, jadi artinya para ulama, umaro, para ulama, cendekiawan, ini para asatis, tentu sangat besar peran mereka itu, sebab para ulama ini selalu berada di tengah masyarakat dan umat. Nah, pada saat khutbah Jumat, pada saat muzakarah, pada saat tazkirah, ataupun pada saat tazkirah, tausiah, dakwah disampaikan, dan selalu membangun kesadaran umat. Bagaimana selalu kita mampu mengamalkan dan membumikan ayat-ayat Al-Quran yang selalu memberikan arahan dan petunjuk supaya kita menjaga bumi, merawat bumi, karena sesungguhnya harus kita bangun kesadaran bahwa bumi, alam semesta ini bertasbih kepada Allah. Sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 44, tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Dari surah Bani Israel ayat 44 ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ternyata langit yang 7, bumi dan segala lapisannya, dan apapun yang ada di dalamnya, semua itu bertasbih kepada Allah. Hanya manusia yang tak paham bagaimana cara mereka bertasbih. Maka kalau kita para ulama, para cendekia, dan para alim ulama selalu menyampaikan nasihat-nasihat ini kepada umat, itu akan menyadarkan mereka. Karena memang para ulama ini tokoh agama, punya kewajiban amar ma'ruf nahi anil munkar. Walaupun memang tak serta-merta kita dapat merubah umat ini. Sebagaimana dalam surah Yasin itu, wa ma'alaina illal balagul mubin. Kita wajib menyampaikan. Sama ada umat berubah tak berubah, ini taklah menjadi tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita adalah sampaikan kebaikan, sampaikan kebenaran. Kalau umat sadar atau tidak, Allah yang akan menyadarkannya. Yang salah itu kalau kita diam dan tidak menyampaikan, termasuk bagaimana kita membangun kesadaran ekoteologi sehingga umat akan selalu santun, menjaga, menyayangi bumi. Karena kalau tidak, kalau manusia berbuat kerusakan, maka nanti alam semesta akan enggan bersahabat dengan kita. Dan kita harus bertanya kepada rumput yang bergoyang. Nah, ini lagunya Ebit ini pada masanya, ini lagu yang berisikan pesan-pesan spiritual, naturalis, bahwa kita memang harus membangun kesantunan terhadap alam semesta. Demikian. Okey Prof, jadi sempat juga Prof untuk menyanyikan baik lagu daripada ABJ Agil, lagu Berita Kepada Teman. Betul tajuk lagu tu dia? Okey, jadi Edwin nak teruskan soalan ke macam mana? Edwin? Ya, nak teruskan soalan ke ataupun bagaimana, ada sedikit berita daripada Edwin ke dengan Tania?
Iya, kalau dari DJs-nya sudah cukup bertanya? Ada lagi nih, tak habis lagi. Ada lagi? Oke, boleh dilanjut. Oke, bagus. Lanjut. Iya, tunggu DJ selesai dulu baru nanti Mhm. kita lah yang melanjut. Okey, ini mungkin ada soalan yang terakhir saya rasa ya. Jadi Prof, kita berada di negara jiran. Kalau daripada semenanjung Malaysia dan juga Indonesia dipisahkan dengan lautan. Tetapi di Sabah dan Sarawak tiada terpisah lautan, daratannya tak pisah, Kalimantan di Indonesia. Dan juga kalau di semenanjung dipisahkan oleh Laut Selat Melaka. Jadi bila mesti saya nak tanyakan tentang bagaimana kerjasama lintas daripada dua negara seperti Indonesia dan Malaysia dapat memperkuatkan gerakan kearifan ekologi tentang penjagaan hutan dan sebagainya. Kita ada menerima 2-3 tahun lepas jerebu akibat dari pembakaran terbuka. Itu menyebabkan gangguan di antara kedua-dua buah negara. Jadi bagaimana Prof tentang ini? Ya, baik. Ini pertanyaan DJIS ini dahsyat ini. Ini DJIS ini kalau saya mendengar pertanyaan soalan-soalannya ini sudah sering datang ke Medan ya. Sudah datang ke Indonesia, sudah pernah tahu tentang Sarawak, Sabah yang sempedan dengan Kalimantan ya. Dan kalau kita dari Medan ke Ipoh dulu pernah ada flight Medan Ipoh pada suatu masa, tapi belakangan macam tak ada lagi, tapi langsung ke Pulau Pinang dan biasa orang Medan pergi berobat ke sana. Maka Indonesia dan Malaysia ini seperti abang dan adik, bersaudara, serumpun. Nah, tentunya kolaborasi yang dapat kita laksanakan, terutama membangun kearifan ekoteologi ini adalah misalnya kita mengembangkan dunia pariwisata. Nah, dalam dunia pariwisata ini tentu kita akan berkunjung ya ke tempat-tempat destinasi wisata yang indah. Barangkali kalau di Ipoh itu naik sedikit, kita akan melewati sebelum Pinang itu ada Cameron Islands ya, DJIS ya. Ya, Di betul. sana ada pohon stroberi. Nah, tentu kalau datang ke Medan ada Danau Toba, ada Brastagi. Artinya kerjasama antara Indonesia Malaysia itu membangun kesadaran ekoteologi, salah satunya adalah membangun wisata. Dan wisata atau tempat-tempat berwisata ini tentu perlu dibangun keindahannya, keasriannya, kesejukannya. Nah, dalam dunia pariwisata disebut dengan Islamic hospitality. Nah, Islamic hospitality itu telah mengajarkan keindahan, keramah tamahan, kenyamanan, kebersihan. Nah, kalau Indonesia, Malaysia kita ini serumpun, kita menjaga semua keindahan wisata, baik itu alam, lautan, pegunungan, daratan, dan sebagainya, bahkan menjaga kelestarian alam, termasuk hewan dan sebagainya, ini bahagian kerjasama yang sangat baik untuk dapat kita pertahankan, karena selain dekat secara geografis, Ipoh, Malaysia, Pulau Pinang, Medan, tentu ini dapat mempercepat pengembangan destinasi wisata. Nah, tetapi orang tidak akan pernah datang berwisata kalau tempat-tempat objek wisata itu tidak mendatangkan rasa selesa ya, kalau bahasa Malaysia tak selesa, dia tak tenang di hati, tak bahagia dia. Nah, tentu betul. perlu kita membangun kolaborasi wisata bersama sehingga tempat-tempat wisata itu menjadi kunjungan destinasi yang sangat diminati, baik bagi sama ada orang Indonesia dan juga warga Malaysia, dan merasakan ketenangan dalam berkunjung ketika kita bersama-sama membesarkan dan menambah keindahan-keindahan dari semua objek wisata itu. Tentu diperlukan kesadaran ekoteologi. Okey, itu dia.
Okey, terima kasih Prof. Itu soalan-soalan daripada saya. Khasnya semoga perhubungan di antara Malaysia dan juga Indonesia dari segi pelancongan ataupun wisata yang tadi berkembang. Jadi Elvin dan juga Tatiana. Itu saja. Oke, terima kasih kepada DJI yang sudah bertanya, dan juga nih Prof, mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih Prof. Ya, Sebagai anak muda pastikan kita punya kewajiban untuk menjaga alam dan sebagainya. ya. Tapi nih Prof, pertanyaannya adalah apa alasan utama generasi muda harus melaksanakan tadabbur alam sedari dini? Ya, baik Alvin ya dan juga Tatia dan seluruh pendengar UMSU 91,6. Ini sentralnya anak muda yang luar biasa. Nah, generasi muda ini tentu punya tanggung jawab yang sangat besar dalam menjaga keberlangsungan kehidupan masa depan. Sebab para generasi muda inilah nanti yang akan tampil menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Nah, tetapi kalau generasi muda ini tidak bisa menjaga kelestarian bumi, tidak merawat bumi, nanti 5, 10, 20 tahun lagi kita khawatir kalau terjadi berbagai krisis dalam kehidupan manusia di bumi. Krisis lingkungan, krisis air, krisis tanaman, ini tentu berdampak akan generasi yang akan datang. Maka karena generasi hari ini adalah generasi yang akan membangun masa depan, justru generasi hari inilah yang harus menjaga, merawat, dan melindungi untuk kehidupan generasi itu pada masa depannya. Ini pesan yang sangat penting, apalagi hari ini kita sedang menggalakkan bagaimana program-program dari pemerintah, misalnya menanam 1.000.000 pohon, ya. Bahkan kalau kita di UIN Sumatera Utara dan kami yakin di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kalau ada kegiatan-kegiatan mahasiswa, apakah KKN misalnya, atau pengabdian dan sebagainya, kita menggalakkan supaya mereka membawa pohon, nah menanam pohon. Nah, salah satunya yang hari ini banyak ditanam itu pohon matawa dari Papua, dari Irian. Nah, karena pohon ini membawa banyak manfaat. Nah, sehingga kalau para generasi muda sudah mencintai lingkungan, pasti mereka lah yang akan merawatnya. Ini saya pikir yang penting kita kembangkan pada hari ini. Oke, baik. Terima kasih Prof. Muzakir yang sudah memaparkan tema kita pada hari ini dengan cukup jelas ya, Alvin ya. Dan luar biasa sekali pemaparannya. Oke, mungkin dari DJ Is ada lagi mungkin yang ingin disampaikan? Okey, saya bagi pihak Bidang Majlis Menipu mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Muzakir MA merupakan Wakil Rektor yang keempat UIN Sumatera Utara, Medan dan juga Guru Besar Bidang Ilmu Tasawuf. Dan bersama kami di sini dalam segmen Salam Benua dengan tajuknya membangun kearifan terhadap alam, dan alhamdulillah Prof, kita sebagai saya warga mungkin dalam waktu emas, dan juga Edwin dan juga Tania merupakan generasi baru. Kami akan cuba berikan sedaya upaya untuk mempertahankan alam sekitar daripada pencemaran udara, pencemaran alam dan sekalinya pencerobohan dan sebagainya, dan bukan saja di daratan tapi di lautan dengan tanpa membuang ataupun pembocoran minyak-minyak dan sebagainya yang akan menjejaskan kehidupan masa depan. Kalau hari ini baru seorang lahirnya seorang, tapi kalau kita tak menjaga dengan ke alam sekitar, udara dan sebagainya, bagaimanakah nasib insan yang baru lahir sebentar tadi? Itu sahaja pesanan daripada saya untuk pada pertemuan kita pada hari ini. Baik teman anak muda, mungkin sampai di sini obrolan kita ya, Vin ya. Tapi ya, tadi kan kita mengawali dengan pantun. Rasanya nggak sah nih kalau nggak ditutup dengan pantun. Oke, lanjut. Ya, silakan. Pantun pertama. Jalan-jalan ke Amsterdam, singgah sebentar jumpa Amira. Marilah kita semua menjaga alam, maka alam akan seimbang dengan semestinya. Terakhir, pergi ke taman jumpa Amir, di sebelah kanan jumpa Ari. Sayang sekali, session ini sudah berakhir. Sampai jumpa di lain hari. Oke, tapi juga mau nutupnya dengan pantun dong. Oke. Jalan-jalan ke negeri Malaysia, tak lupa membeli nasi lemak yang sedap. Salam benua hari ini sangat luar biasa. Dan sampai jumpa di next episode.
Oke teman anak muda, bagi kamu yang ketinggalan live kita pada hari ini boleh mengunjungi channel YouTube kita FM Medan. Untuk itu aku dan juga Alvin pamit undur diri dari ruang dengarnya kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.